sebelumnya kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang sudah mengundang aku. Aku sangat bersyukur dan sangat honored nih udah diundang sama teman-teman. Jadi tema dari presentasi aku ini adalah mindfulness to heal through loss. Jadi kita tadi udah belajar ya tentang apa itu rasa berduka, lalu proses berduka itu seperti apa dari Ibu Hana. Dan aku di sini akan lebih sharing sih ya sifatnya tentang salah satu tool yang bisa teman-teman gunakan, bisa sarankan juga untuk teman-teman yang sedang mengalami duka atau kehilangan gitu. Nah, sebelumnya boleh banget nih disiapin pulpen atau pensil dan kertas atau buku karena kita bakal ada latihan journaling. Oke, nah jadi ini beberapa hal yang bisa kalian expect selama 35 menit ke depan. Kita akan memahami mindfulness, lalu kita akan latihan journaling, dan di akhir akan ada meditasi juga. Jadi kalau bisa teman-teman sekarang ada di tempat yang nyaman dan tidak bising ya. Oke, nah pertama-tama aku mau nanya nih teman-teman kabarnya gimana hari ini? Boleh nih ditulis jawabannya di kolom chat ya, sekarang aku tunggu jawabannya nih. Jadi aku juga kasih di sini ada emotion wheel. Mungkin kita kalau ditanya apa kabar, biasanya jawabnya kayak cuma, oh ya aku baik, atau aku lagi bete gitu ya. Padahal ada banyak sekali kata-kata vocabulary yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan perasaan kita. Gitu. Yuk aku tunggu ya jawabannya. Boleh lebih dari satu emotion kok, boleh 1 sampai 3, atau bahkan lebih juga boleh. Udah ada nih jawaban dari Nanda. Luar biasa. Wah, Miza menakjubkan. Wah, positif banget nih energinya. Alhamdulillah sangat baik dari Ayu Lestari. Alhamdulillah. Oke, teman-teman yang lain juga boleh. Kalau misalnya, boleh jujur aja. Kalau ada yang lagi ngerasa nggak nyaman juga boleh dituliskan. Jadi, nih ya, contohnya kalau misalnya kalian lihat, di sini ada misalnya sadness ya, sedih. Nah, padahal sadness itu banyak banget spektrumnya. Apakah kalian betul-betul ngerasa sedih aja, atau sebenarnya kalian ngerasa shameful atau malu, ngerasa suffering atau lagi ngerasa sakit gitu ya, atau neglected, merasa terabaikan gitu. Kan itu adalah hal-hal yang berbeda ya sebenarnya gitu. Dan ketika kita bisa mendeskripsikan emosi kita dengan lebih spesifik, maka kita akan lebih mudah nih untuk memproses emosi kita nantinya. Ya, terima kasih nih teman-teman yang udah sharing juga. Ada yang anxious, ada yang confused ya. Nggak apa-apa banget, itu adalah emosi yang normal untuk dirasakan setiap manusia. Oke, jadi boleh nih kalau teman-teman mau di screenshot emotion wheel ini, buat aku ini sangat bermanfaat ketika aku lagi ngerasa overwhelmed dan nggak tahu sebenarnya aduh apa sih yang lagi aku rasain, lagi nggak enak banget tapi nggak tahu apa, nggak bisa di pinpoint. Nah, bisa dilihat lagi di emotion wheel ini, jadi kita bisa lebih mendeskripsikan perasaan kita dengan lebih spesifik. Nah, kalau teman-teman ngerasa kok susah ya cuma ditanya pertanyaan gampang gini, apa kabar, kok susah sih jawabnya, kayak nggak bisa ditentuin gitu yang gue rasain tuh apa gitu ya. Nah, itu juga nggak apa-apa banget nih teman-teman. Kenapa? Karena kita tuh terbiasa hidup secara autopilot. Artinya kita tuh memang jarang menanyakan ke diri kita sendiri, apa sih yang lagi gue rasain sekarang? Apa sih yang lagi gue pikirin gitu. Dan menurut studi memang lebih dari setengah kehidupan kita itu otak kita tidak menyadari apa yang terjadi saat ini. Kita nggak ada di momen ini gitu ya. Jadi pikiran kita tuh biasanya lari-lari nih kemana-mana. Nah, kemana aja nih? Bisa jadi paling sering tuh ke 4 hal ini. Yang pertama adalah ke masa lalu. Ya, bisa jadi kita terlalu memikirkan ruminating over the past. Kita memikirkan baik memori yang buruk maupun memori yang baik di masa lalu. Kadang kita mengulang-ulang, misalnya kesalahan yang pernah kita lakuin, bahkan pas kita SD gitu ya, udah nggak ada orang yang inget, tapi kita ngulang-ulang terus gitu ya. Atau dalam konteks ini adalah konteks kehilangan, misalnya kita mengingat-ingat lagi memori-memori di masa lalu. Bisa jadi itu sebenarnya memori yang indah gitu ya. Tapi kalau memang kita terlalu sering hidup di masa lalu gitu ya, kita jadi membandingkan, kok saat ini aku nggak sebahagia dulu ya, gitu. Dan ketika kita terlalu ruminating over the past, maka itu bisa menjadi predisposisi untuk gangguan depresi. Nah, yang kedua adalah memikirkan masa depan, gitu ya. Kita anxious nih, cemas. Misalnya, nanti kalau gue udah
lulus dapat kerjaan nggak ya, atau dalam konteks ini misalnya kehilangan ya, apakah aku bisa hidup tanpa orang tersebut gitu ya. Dan padahal di masa depan itu ada banyak sekali hal-hal yang di luar kontrol kita, ya kan? Jadi kalau kita terlalu anxious tentang masa depan, maka itu juga bisa jadi predisposisi untuk gangguan cemas. Yang ketiga adalah mikirin orang lain. Mikirin orang lain, suka nggak ya sama kita, orang lain apa ya tanggapannya tentang kita. Apalagi kalau kita lagi berduka, kita lagi sedih terus-terusan. Kita jadi ngerasa, aku jadi beban gak sih untuk teman-teman aku jadi beban gak sih kalau aku curhat gini, orang-orang mau dengerin gak sih, apa mereka nganggap aku tuh kayak lebay banget gitu ya. Kita mikirin orang lain, ataupun kita memikirkan yang terakhir adalah mikirin diri sendiri. Dan paling sering kita biasanya menjadi kritik atau kita menyalahkan diri sendiri, self-blaming gitu. Jadi ini adalah 4 hal yang biasanya otak kita tuh lari-lari ke 4 hal ini. Nah, untuk itu aku mau mengajarkan teman-teman tentang mindfulness gitu. Kalau tadi kita itu hidup autopilot, dengan mindfulness kita bisa menjadi pilot dari tubuh, pikiran, dan perasaan kita sendiri gitu. Jadi mindfulness tadi banyak nih teman-teman di awal ya yang udah ngasih sedikit definisi juga. Memang banyak banget nih definisi mindfulness, ada dari perspektif Buddhism, dari perspektif psikologi, psikiatri gitu ya. Tapi ini aku kasih yang simpelnya adalah kita sadar penuh bahwa kita ada di momen saat ini, di sini kini, ya. Jadi di momen ini apa sih yang lagi aku lihat sekarang, apa yang lagi aku dengar, apa yang lagi aku bisa sentuh gitu ya. Itu secara eksternal. Dan secara internal, apa yang aku rasakan dan apa yang aku pikirkan gitu. Simple ya sebenarnya, tapi tanpa kita menghakimi. Jadi kalau dalam proses kita berduka gitu ya, kita kan pasti banyak sekali emosi yang tidak nyaman ya. Misalnya kita sedih, kita kecewa, kita marah gitu ya. Dan kadang kita melabel emosi itu, aduh ini emosi negatif, kayak aku mau buang ini jauh-jauh, aku nggak mau ngerasain, aku mau pendam aja, aku mau ini cepat hilang gitu. Atau sebaliknya ada emosi yang positif gitu ya, lagi seneng banget gitu, lagi tenang gitu ya, dan emosi itu kita anggap oke, ini yang positif, gue harus ngerasa kayak gini terus gitu. Nah, ketika kita berlatih mindfulness, maka kita tidak menghakimi emosi itu, tidak perlu dikotak-kotakan ya menjadi ini emosi yang baik, ini emosi yang buruk, ini yang mau aku buang, ini yang mau aku pertahankan ya. Tidak harus seperti itu. Jadi mindfulness itu cukup menyadari aja apa yang kita rasakan, bahkan kita curious gitu ya, kita penasaran dengan perasaan itu gitu. Nah, mindfulness ini sebenarnya sebuah skill teman-teman, jadi bisa dilatih gitu. Cara ngelatihnya gimana? Ada dua nih, ada yang formal, ada yang informal. Kalau yang formal itu yang teman-teman mungkin sering sering pikirkan tentang mindfulness, misalnya meditasi, journaling, yoga gitu ya. Tapi ada juga mindfulness yang informal gitu. Artinya kita bisa mempraktekkan mindfulness dalam keseharian kita. Misalnya nih, mindful eating ya. Nanti coba teman-teman pas makan siang, abis ini sebelum makan dilihat dulu makanannya, warnanya apa, bentuknya seperti apa. Terus pas dimasukin ke mulut, dirasain dulu teksturnya, benar-benar dirasa, rasanya baru ditelan ya. Itu contoh mindful eating. Ataupun aktivitas sehari-hari lainnya. Coba kapan terakhir kali kalian mandi atau sikat gigi dan benar-benar mandi. Biasanya kan kita kalau mandi sambil mikirin hal lain lah, sambil mikirin abis ini harus ngerjain ini, abis ini harus ngerjain itu, atau mikirin masa lalu gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mindful showering gitu ya, atau mindful brushing our teeth gitu, itu kita berlatih untuk oke, sekarang aku lagi mandi, aku ngerasa ini, oh bau sabun aku tuh kayak gini, oh ini ya rasanya sabun di kulit aku gitu. Nah, itu adalah contoh dari informal mindfulness. Oke, nah kita lanjut ya. Kenapa sih aku membawa topik mindfulness ini dalam dalam experience duka, dalam experience grief gitu ya. Karena ternyata ketika kita mengalami duka itu sebenarnya sama seperti kita mengalami cedera kepala. Karena memang ada perubahan network di otak kita. Ada perubahan aktivitas di otak kita. Kalau teman-teman yang pernah mengalami duka atau yang sedang berduka, pasti
kerasa banget ya, ada banyak emosi yang sangat overwhelming, yang kita nggak pernah mungkin merasakan seberat ini sebelumnya, dan memang di otak kita pun itu ada aktivitas-aktivitas yang berubah. Mungkin aku jelaskan sedikit aja. Di sini yang di depan nih, yang nomor 1, yang warna biru, itu prefrontal cortex, yaitu tempat kita memproses eksekutif kontrol atau pikiran yang secara logika, konsentrasi, membuat keputusan gitu ya. Nah, pada orang-orang yang mengalami duka, maka prefrontal cortex ini aktivitasnya menurun. Artinya kita jadi susah konsentrasi, susah mikir, susah membuat keputusan yang rasional gitu. Lalu yang kedua ini adalah anterior cingulate cortex atau tempat kita meregulasi emosi. Nah, pada masa duka, maka anterior cingulate cortex ini aktivitasnya juga menurun. Artinya apa? Kita jadi susah untuk meregulasi emosi ya. Seperti yang tadi Bu Hana bilang, ada fase anger gitu ya, dimana kita dikit-dikit aja marah, ke-trigger dikit langsung marah, nggak bisa meregulasi emosi kita gitu. Jadi kita jadi sangat reaktif gitu ya sama eksternal stimuli di luar kita. Lalu yang ketiga adalah amigdala. Amigdala ini adalah pusat kita merasakan rasa takut. Dan ternyata pada orang-orang yang mengalami duka, amigdalanya itu aktivitasnya meningkat. Banyak sekali orang-orang yang bilang rasa duka itu kayak rasa takut. Karena kita takut tidak bisa hidup tanpa orang tersebut, kita tidak bisa move forward, atau kita takut melupakan orang itu, kita takut melupakan memori orang itu, kita nggak mau sampai melupain orang itu. Ya, jadi grieving itu juga dibilang seperti rasa takut. Dan memang terbukti bahwa amigdala, pusat rasa takut itu, dia meningkat aktivitasnya ketika seseorang mengalami duka. Nah, ternyata teman-teman, menurut studi, mindfulness itu bisa dalam tanda kutip menyembuhkan otak kita gitu. Aku sebagai dokter menyadari bahwa tubuh kita itu punya kemampuan yang sangat luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Misalnya ada orang patah tulang, ya, dokter kan akan ngasih bidai ya, tangannya ditahan gini ya kan, dikasih antibiotik lah, dikasih obat anti nyeri. Tapi pada akhirnya yang menyembuhkan tulangnya itu siapa? Tulangnya sendiri kan. Sistem imunnya yang akan bekerja, tulangnya yang akan tumbuh sendiri, membangun protein yang akhirnya tulangnya nyatu lagi. Sama dengan psikis kita. Sebenarnya psikis kita itu punya juga kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri, ya, resiliensi gitu. Nah, tapi kita bisa nih ngasih, seperti yang tadi aku bilang, kita bisa kasih bidai, kita bisa kasih antibiotik, kita bisa kasih tools untuk psikis kita supaya bisa menyembuhkan diri sendiri. Caranya apa? Salah satunya dengan mindfulness. Nah, ini menurut studi bahwa dengan mindfulness, prefrontal cortex kita atau area yang tadi untuk berpikir, untuk konsentrasi, itu ternyata meningkat aktivitasnya ketika kita mempraktikkan mindfulness ya, di gambar yang sebelah kiri. Dan di gambar yang sebelah kanan ini menggambarkan amigdala, pusat rasa takut tadi ya. Jadi ternyata pusat rasa takut kita menurun nih ketika kita mempraktikkan mindfulness. Oke, nah. Tapi aku mau ngingetin nih ke teman-teman bahwa pada proses duka itu tidak ada quick fix, tidak ada easy answer, tidak ada satu solusi yang ini nih untuk semua orang yang lagi berduka harus mindfulness, harus cobain meditasi. Enggak juga ya. Ini adalah salah satu tool aja yang bisa jadi bermanfaat, bisa jadi juga bukan tool yang tepat untuk orang-orang tertentu gitu. Tapi yang terpenting adalah setiap perasaan, setiap pikiran ya dari rasa duka itu perlu dihargai. It needs to be honored dan diberikan ruang untuk dirasakan, diberikan ruang untuk diproses. Jadi tidak bisa kita mensupresi aja, terus abis itu tiba-tiba healing, tiba-tiba move on, tiba-tiba move forward gitu ya. Tidak bisa seperti itu. Jadi mindfulness ini memberikan kita tool untuk menghargai dan memberikan ruang untuk emosi-emosi tersebut. Nah, aku pengen ngajarin nih, sharing ke teman-teman tentang namanya self-compassionate mindfulness. Self-compassionate itu mungkin bahasa Indonesianya welas asih atau kasih sayang gitu ya. Menurut Dalai Lama, self-compassion itu artinya terbuka terhadap suffering, terbuka terhadap penderitaan, tapi juga memiliki keinginan untuk menyembuhkannya, punya desire untuk relief it gitu. Nah, sedangkan menurut Kristin Neff,
seorang profesor psikolog juga, self-compassion itu ada 3 ya. Yang pertama adalah mindfulness itu sendiri, atau di sini aku tuliskan sebagai menerima perasaan ya, penerimaan gitu. Artinya apa? Kita tidak mensupresi perasaan apapun yang kita rasakan. Marah, kecewa, sedih, kesel, berduka, itu nggak kita supresi. Tapi kita rasakan, kita terima gitu ya. Oh, saat ini aku sudah merasakan ini. Gitu. Tapi juga kita nggak melebih-lebihkannya, kita nggak over-exaggerate. Dan di sini juga ada proses kita detach dari perasaan tersebut. Artinya apa? Kalau kalian sedang merasa sedih, bukan berarti kalian adalah orang yang sedih, tapi kalian sekedar saat ini sedang merasa sedih gitu. Perasaan itu semuanya temporary ya. Perasaan itu bisa datang dan pergi gitu. Seperti ibaratnya itu kayak nonton film ya. Kita take a step back dari hidup kita, terus kita kayak nonton film dengan karakter utamanya itu diri kita sendiri. Jadi kita bisa melihat secara objektif. Oh, sekarang kamu lagi sedih ya, gitu. Kenapa kamu sedih? Oh, ternyata karena A, B, C. Kita jadi lebih bisa melihat situasi kita dengan lebih objektif dengan mindfulness itu, gitu. Nah, yang kedua adalah common humanity. Apa sih arti common humanity? Artinya adalah kita menyadari bahwa semua orang di dunia ini pasti pernah mengalami suffering. Bahwa saat ini yang sedang berduka bukan aku sendiri. Tapi ada 2 juta orang lainnya di dunia ini yang juga sedang kehilangan orang yang mereka sayangi, kehilangan binatang peliharaan yang mereka sayangi, gitu ya. Bahwa aku tuh nggak sendirian, karena kadang kita susah untuk memproses emosi kita, karena kita merasa cuma kita nih yang salah saat ini, cuma kita yang sedih, kayak nggak ada yang paham nih apa yang aku rasakan, gitu. Tapi dengan kita connect dengan common humanity ini akan lebih mudah untuk kita proses healingnya, karena kita sadar kita nggak sendirian. Lalu yang ketiga adalah rasa welas asih ya, atau self-compassion itu sendiri. Self-compassion atau welas asih adalah kita memberikan kasih sayang kepada diri sendiri, seperti kita memberikan kasih sayang untuk orang lain. Jadi kalau kita sering self-blaming, kita banyak penyesalan, kenapa ya aku nggak ngelakuin ini, kenapa aku nggak ngomong ini ke orang itu gitu ya. Dengan welas asih kita bisa bilang, oh nggak apa-apa gitu. Namanya pun manusia, pasti tidak luput dari kesalahan gitu. Itu adalah welas asih ya. Oke, nah kita lanjut. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke journaling ya, salah satu cara untuk kita mempraktekkan mindfulness yang tadi aku jelasin itu. Oke, ini kayaknya ada yang ke unmute ya teman-teman, panitia boleh dibantu di-mute dulu ya, makasih. Oke, jadi journaling itu apa sih? Journaling itu adalah simple sih sebenarnya, menulis isi pikiran dan perasaan kita dalam bentuk tulisan. Atau pas kita kecil mungkin kita sering nulis diary gitu ya. Journaling itu mungkin sekarang lebih ngetrend, lebih kayak tipe lebih mature-nya dari menulis diary. Nah, journaling ini ada banyak tipenya, tapi yang akan kita lakukan hari ini adalah yang paling kanan, atau menjawab journaling prompts. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang nanti akan aku kasih ya. Nah, journaling ini memberikan kita ruangan untuk bisa ngobrol sama diri sendiri. Jadi kita bisa dengerin, oh suara aku tuh kayak gini ya, kayak inner voice aku tuh kayak gini. Dan mungkin itu bisa serem ya di awal, karena kita kan sering banget mensupresi pikiran kita, mensupresi emosi kita, gitu ya. Apakah karena selama ini kita tumbuh dewasa di lingkungan yang tidak membolehkan kita untuk mengekspresikan emosi kita, atau memang kita takut untuk mengekspresikan rasa duka, rasa kecewa gitu ya. Jadi dengan journaling ini mungkin awalnya akan scary karena akan banyak hal yang muncul yang selama ini kita supresi. Tapi dengan waktu, dengan kita berlatih journaling, sekali lagi itu adalah latihan, ini akan mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang sangat kuat di dalam diri kita sendiri. Nah, ini beberapa tips untuk diingat sebelum setelah ini kita akan praktek ya. Yang pertama, nggak perlu nih dipikirin gaya journalnya, bentuknya, struktur tulisan. Ini bukan karya tulis ya, mau nulis membingungkan apapun strukturnya, kalau memang that works for you, nggak apa-apa.
gitu. Kalian nggak perlu kayak oke, kalimat pertamanya harus cantik, harus puitis, nggak perlu seperti itu. Yang kedua, ingat bahwa nggak akan ada orang yang membaca jurnal kamu. Jadi, kalau kita sering kepikiran kayak, aku nggak mau nulis gini, nanti kalau orangnya baca gimana, nanti dia kecewa. Atau aku nulis gini, siapa tahu nanti ada yang baca jurnal aku. Nah, itu coba kita pelan-pelan hilangkan pikiran-pikiran itu, karena kalau enggak kita susah untuk jujur sama diri sendiri. Jadi, kita pelan-pelan coba lepaskan tameng yang kita bangun di sekitar hati kita, dan kita berusaha untuk benar-benar jujur sama diri sendiri. Yakinkan bahwa, oke, yang aku tulis ini, jurnal ini adalah safe space buat aku. Yang ketiga adalah biarin aja suara kamu tuh cari alurnya sendiri. Jadi percaya bahwa kamu itu udah tahu kok apa yang mau kamu tulis. Kamu udah tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kamu gitu. You have it all within yourself. Tapi yang penting kita perlu percaya dulu sama suara kita gitu. Dan yang terakhir adalah lepaskan ekspektasi. Karena memang tadi aku bilang ya bahwa misalnya mindfulness, journaling itu bermanfaat ya kan. Tapi tidak selalu semua sesi journaling itu akan penuh dengan insights, akan transformatif, akan mengubah perspektif. Nggak selalu seperti itu. Kadang ada hari-hari di mana ketika aku journaling, oh ya udah gitu, ya udah gitu aja gitu. Jadi that's okay too, gitu ya. Karena journaling ini sebuah praktis, jadi semakin kita rutin melakukannya, maka akan semakin terasa juga manfaatnya gitu. Jadi ketika kita memulai journaling, kapanpun itu, coba untuk melepaskan ekspektasi apapun. Jangan berharap setelah journaling ini aku akan lebih lega, atau aku akan lebih bahagia, atau aku akan menemukan solusinya. Karena belum tentu juga gitu. Oke, jadi teman-teman, aku kasih waktu nih untuk boleh disiapin pulpen, pensil, kertas atau buku ya. Kalau bisa journalingnya sih ditulis ya, jangan diketik di handphone karena biasanya rasanya tuh akan beda gitu ya. Kalau kita nulis itu proses kognitifnya beda, terus kita juga ada waktu untuk lebih berpikir dari kepala kita, otak kita, terus jadi ke motorik ke tangan kita, lalu sensori kita baca, itu akan berbeda dengan kita ngetik yang kita udah biasa ngetik secara instan gitu ya. Oke, boleh nih teman-teman disiapin dulu ya. Dan boleh juga nih ke tempat yang lebih tenang, lebih nyaman, supaya bisa ngerasa nyaman aja, make yourself comfy. Oke, nah aku akan memandu journaling dengan teknik HEART atau HEART ini yang aku pelajari dari seorang teman aku juga. Jadi akan ada 5 step, teman-teman. Masing-masing huruf ini akan menggambarkan salah satu stepnya. Oke, kita langsung mulai ya. Aku izin untuk menyalakan lagu nih, teman-teman. Baik, Dok. Oke, semoga terdengar lagunya dan suaraku masih kedengeran ya. Oke, kita akan mulai. Pertama-tama adalah step 1, here and now. Ya, here and now ini adalah salah satu teknik mindfulness yang paling gampang untuk kita bisa grounding di momen ini. Aku mau ajak teman-teman untuk boleh diucapkan dalam hati aja. 5 hal yang bisa kalian lihat saat ini, 4 hal yang bisa kalian dengar, 3 hal yang bisa kalian sentuh, 2 hal yang bisa kalian cium, dan 1 hal yang bisa kalian rasakan. Kalau ada yang susah, misalnya, aku kayaknya nggak ngerasain apa-apa di mulut aku, nggak apa-apa, anggap saja netral. Oke, aku kasih waktu dulu untuk teman-teman kembali ke momen ini dengan teknik 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan. Oke, kalau teman-teman sudah siap,
kita akan melanjutkan ke step 2, yaitu envision. Kita sama-sama membuka hati sebelum kita memulai journaling. Boleh diletakkan kedua tangan di atas dada saat ini. Boleh ditutup matanya. Lalu ulangi kata-kataku. Aku aman. Aku memberikan diriku ruang untuk proses penyembuhan. Aku menerima segala emosi dan pikiran apa adanya. Aku aman. Aku memberikan diriku ruang untuk proses penyembuhan. Aku menerima segala emosi dan pikiran apa adanya. Perlahan boleh membuka mata. Oke, sekarang kita akan lanjut dengan journalingnya. Oke, ini aku akan kasih waktu ya untuk menjawab journaling prompt yang pertama. Boleh dituliskan satu nama atau satu hal yang teman-teman sangat cintai dan telah hilang dari hidup teman-teman. Mungkin teman, keluarga, lover, partner, atau pernah kehilangan binatang peliharaan. Dan apa yang kalian rindukan dari orang atau makhluk tersebut. Ya. Boleh dimulai dengan kalimat, hari ini aku merindukan titik-titik. Aku akan kasih waktu teman-teman 1 menit untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan ya. Oke, kita lanjut ya ke step 4, yaitu reflect. Jadi kita akan merefleksikan 2 hal. Yang pertama adalah emosi, yang kedua adalah pikiran. Pertama, teman-teman boleh tuliskan emosi apa sih yang muncul ketika aku mengingat kehilangan ini. Dan bagaimana respon tubuhku saat emosi tersebut muncul. Misalnya jadi deg-degan, tangannya jadi keringetan, gitu. Oke, boleh dituliskan. Aku kasih waktu lagi selama 1 menit.
Oke, sekarang kita lanjutkan ke step 4 yang selanjutnya, yaitu defining thoughts atau pikiran. Ada 2 journaling prompt yang teman-teman bisa pilih, yang manapun yang lebih resonate sama teman-teman atau lebih menarik, lebih sesuai dengan kondisi teman-teman. Yang pertama, apakah ada hal yang aku sesali dari kehilangan ini? Adakah hal yang tidak sempat aku katakan atau lakukan? Atau bagaimana caranya aku bisa menghargai, honor, memory dari orang yang aku cintai tersebut. Misalnya, orang itu selama ini pengen pergi ke suatu tempat tapi tidak kesampaian, jadi kamu yang akan ke tempat itu suatu hari, atau memainkan lagu favoritnya, memasakkan makanan favoritnya misalnya. Atau dia sangat peduli nih terhadap isu tertentu dan kamu pengen volunteer di isu tersebut misalnya. Oke, boleh dijawab, aku berikan waktu lagi. Aku akan matikan video supaya teman-teman gak ngerasa kayak diliatin ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke step terakhir. Wah aku salah nulis, ini harusnya step 5 bukan step 6. Yaitu turning point ya. Jadi sekarang kita menuliskan surat untuk diri kita sendiri, bisa diri kita di masa lalu atau diri kita di saat ini juga boleh. Apa nih yang ditulis? Kalian bisa memvalidasi perasaan yang sedang kamu rasakan, pengalaman yang kamu alami, atau pelajaran apa sih yang udah kamu dapetin sejak kehilangan ini, dan memberikan diri kamu kata-kata penguatan atau afirmasi positif gitu ya, yang berangkat dari tempat penuh welas asih. Bisa dimulai dengan, Dear, namamu siapa? Aku kasih waktu lagi sekitar 2,5 menit ya.
teman-teman, semoga journalingnya sudah cukup selesai. Kalau misalnya belum, nanti bisa dilanjutkan setelah acara ini. Ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Nanti bisa dibaca lagi ya jurnalnya. Terakhir, kita akan sedikit meditasi nih ya. Jadi kalau teman-teman yang belum pernah meditasi, nggak apa-apa banget. Meditasi itu nggak sulit. Ya, cukup mendengarkan suaraku saja. Teman-teman boleh cari nih tempat duduk yang nyaman. Mungkin kalau yang masih di ruangan yang cukup bising, boleh mencari ruangan yang cukup tenang. Oke, kita akan sama-sama meditasi ya. Pertama-tama, teman-teman boleh cari tempat duduk yang nyaman. Bokong, punggung, pundak, dan ujung kepala dalam satu garis yang lurus. Oke. Kalau punggung bagian bawah mau bersender boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Sekarang kita akan tarik nafas melalui hidung dan kita buang melalui mulut. Nafas paling dalam, paling panjang yang kalian ambil hari ini. Yuk kita sama-sama tarik nafas. Buang melalui mulut. Sekali lagi tarik nafas. Buang melalui mulut. Kalau teman-teman sudah lebih tenang, boleh lembutkan pandangannya dan perlahan menutup mata. Kita sadari nafas. Cukup disadari saja, tidak perlu diatur nafasnya. Meditasi kali ini adalah sebuah guided meditation yang berfokus pada mengirimkan dan menerima rasa welas asih. Aku akan membagi meditasi ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita akan berlatih untuk menyadari nafas, emosi, dan pikiran. Yang kedua, kita akan memusatkan perhatian kita kepada orang yang kita cintai, mungkin yang sudah pergi dari hidup kita atau meninggalkan dunia. Dan kita akan kirimkan rasa welas asih dari momen ini. Dan yang ketiga, kita akan memusatkan perhatian pada diri sendiri untuk memberikan diri kita rasa welas asih. Aku ingin mengingatkan teman-teman bahwa meditasi ini adalah sebuah latihan. Kita tidak perlu melepaskan semuanya saat ini juga. Tidak perlu menerima semuanya saat ini juga. Dengarkan tubuhmu, apa yang kamu butuhkan saat ini. Kalau saat meditasi nanti teman-teman ada yang gak kuat, ada yang mau nangis, gak apa-apa. Kalau teman-teman terdistraksi juga gak apa-apa, boleh kembali lagi ke suaraku. Pertama-tama kita akan mulai kembali dengan menyadari nafas. Rasakan udara yang masuk melalui kedua lubang hidung, masuk ke kerongkongan lalu mengembangkan paru-paru. Dan rasakan udara itu kembali keluar melalui lubang hidungmu. Tidak perlu diatur. Kalau nafasmu saat ini cepat, cukup disadari saja. Kalau sudah dalam dan lambat, cukup disadari saja.
Sekarang rasakan bagian tubuhmu yang bergerak saat kamu bernafas. Apakah dadamu yang mengembang dan menghempit, pundakmu yang naik dan turun, atau perutmu yang maju dan mundur? Fokuskan perhatianmu pada satu area tubuh yang bergerak saat kamu bernafas. Apakah ada area tubuhmu yang masih tegang? Kalau ada, kita pusatkan perhatian kita ke area tersebut. Lalu setiap kita menghembuskan nafas, kita rasakan area tubuh itu semakin rileks, semakin tenang. Otot-ototnya tenang, rileks. Apakah alis kamu mengkerut, dahi kamu mengkerut, leher kamu tegang, atau pundak kamu tegang? Setiap hembusan nafas, rilekskan. Oke, sekarang kita akan membayangkan langit berwarna biru muda yang sangat luas. Bayangkan kesadaranmu adalah langit biru itu. Di langit itu sekarang ada beberapa awan. Awannya gerak dari sebelah kiri munculnya, bergerak lalu ke sebelah kanan, lalu ia perlahan hilang. Bayangkan kamu sedang melihat langit biru itu beserta awan-awan yang selalu bergerak. Sekarang tanyakan ke dirimu, emosi apa yang sedang aku rasakan? Oke. Teman-teman boleh diletakkan emosinya di salah satu awan. Dan lihat bagaimana awan itu bergerak dari kiri ke kanan lalu hilang. Jadi emosi yang kamu rasakan semuanya hanya sementara. Semuanya bisa datang dan bisa pergi. Jika sepanjang meditasi ini ada emosi atau pikiran yang muncul, boleh diletakkan di awan itu ya, supaya teman-teman bisa melihat emosi dan pikiran itu hanya sementara, mereka hanya datang dan pergi. Mereka bisa dilepaskan. Oke, sekarang kalau teman-teman sudah siap, kita akan masuk ke tahapan kedua, yaitu mengirimkan rasa welas asih ke orang yang kita sayangi. Teman-teman, coba bayangkan seseorang yang kalian cintai, yang mungkin saat ini sudah pergi dari kehidupan kamu, atau sedang jauh, atau memang sudah meninggalkan dunia. Bayangkan orang tersebut duduk di depan kamu,
Bayangkan seperti apa raut wajahnya, posisi duduknya, bajunya pakai apa. Sekarang rasakan di dada kamu ada cahaya putih. Bayangkan cahaya putih ini rasanya hangat di dadamu. Cahaya ini menghangatkan, menyelimuti dadamu. Lalu dia semakin bersinar, menyebar hingga menghangati juga orang di depanmu. Kalau teman-teman sudah siap, boleh dalam hati disebutkan nama orang itu. Dan ulangi kata-kataku dalam hati. Terima kasih sudah hadir dalam hidupku. Terima kasih sudah mengajarkanku apa arti cinta. Terima kasih sudah menjadikanku manusia yang lebih kuat. Terima kasih untuk memori yang telah kita lalui bersama. Aku akan selalu mengingatmu, tetapi aku juga akan maju dengan hidupmu, dengan selalu menghargai memori tentang kita. Terima kasih telah hadir di hidupku. Terima kasih telah mengajarkanku apa arti cinta. Terima kasih telah menjadikanku manusia yang lebih kuat. Terima kasih untuk memori yang kita lalui bersama. Aku tidak akan melupakanmu, tapi aku akan maju dengan hidupku dengan selalu menghargai memori kita. Oke, sekarang kita lepaskan visualisasi tersebut. Kita kembali ke nafas kita, rasakan nafas. Tarik nafas yang dalam melalui hidung. Hembuskan melalui mulut. Oke, kita ke bagian terakhir dari meditasi kita. Teman-teman boleh bayangkan diri kalian sendiri ketika kalian paling jatuh, paling kesepian, paling sedih. Bayangkan diri kalian saat itu sekarang duduk di depan kalian. Saat itu kamu usia berapa? Apakah masih kecil, masih SD, atau remaja, SMP, SMA, atau baru-baru ini? Bayangkan raut wajahnya seperti apa, pakai baju apa, posisi duduknya gimana. Rasakan kembali cahaya putih yang hangat di dadamu. Rasakan dadamu menjadi hangat. Dan cahaya itu bersinar hingga menghangati dirimu di masa lalu yang saat ini duduk di depanmu.
Kalau teman-teman sudah siap, boleh ulangi kata-kataku. Semoga kamu dapat menerima rasa sakit dari kehilangan. Semoga kamu dapat menerima rasa kesedihan, tetapi tidak mendefinisikan dirimu dengan kesedihan tersebut. Semoga kamu terbuka terhadap dukungan dari orang-orang di sekitar yang mencintaimu. Saat ini, kita sedang berjuang untuk menjadi orang yang lebih kuat. Saat ini, kita mentransformasikan rasa sedih, marah, kecewa menjadi kekuatan untuk diri kita dan inspirasi untuk orang lain. Semoga kamu bisa bertahan. Semoga kamu mencintai dirimu. Sekarang bayangkan dirimu di masa lalu menjawab, "Terima kasih sudah bertahan. Kamu kuat. Kamu adalah cahaya untuk orang-orang di sekitarmu. Terima kasih sudah bertahan. Kamu kuat. Kamu adalah cahaya untuk orang-orang di sekitar." Oke, sekarang kita lepaskan visualisasi tersebut. Sekarang aku mau mengajak teman-teman untuk memeluk diri sendiri. Boleh tangan kanannya ke punggung kiri, tangan kiri ke punggung kanan. Kita peluk diri sendiri. Tidak perlu merasa malu atau merasa aneh. Kalau teman-teman mau senyum boleh, senyuman tipis ataupun senyuman lebar. Rasakan kehangatan, rasa welas asih yang bisa kalian kasih untuk diri sendiri. Nggak perlu nunggu orang lain, kalian bisa mencintai diri sendiri. Berikan dirimu rasa syukur dan terima kasih hari ini sudah mau berlatih untuk melepas beban di masa lalu, untuk menjaga hati kamu, untuk menerima segala emosi dan perasaan saat ini. Oke, kita kembalikan tangan ke atas paha. Sekarang kita tarik nafas yang dalam lagi, tarik nafas melalui hidung dan dibuang melalui mulut. Tarik nafas melalui hidung. Kita buang melalui mulut. Tarik nafas melalui hidung. Buang melalui mulut. Sekali lagi, tarik nafas. Kita buang. Oke, kalau teman-teman sudah siap, boleh perlahan membuka mata. Oke. Semoga teman-teman sudah membuka mata. Ya, oke, sekian mungkin meditasi yang bisa aku guide hari ini. Semoga bisa jadi awal dari journey mindfulness kalian.
Ada banyak sekali journaling prompts dan juga guided meditation online yang bisa kalian cari nih di internet. Kalau memang yang hari ini kalian rasakan bermanfaat, bisa banget dilanjutin praktisnya. Terakhir, slide dari aku. Healing is not magical or pretty. Real healing itu capek, draining, exhausting. Tapi kita bisa menerima itu semua, embracing it all. Karena as the darkest days of grief start to get less, the sun will rise again for you. Selalu ada harapan bahwa besok bisa menjadi hari yang lebih baik. Baik, sekian dari aku kembalikan ke Ayu sebagai MC. Terima kasih. Wah, terima kasih Kak Salma. Sangat menyentuh sekali ya untuk meditasinya. Sampai aku pun juga kebawa emosi di dalam situ. Jadi kayak bener-bener kayak, oh ternyata di sini harus bisa untuk menerima diri apa adanya, emosi, segala macam itu ditumpahkan di situ. Jadi terima kasih banget Kak Salma untuk meditasinya. Udah di guide sedemikian rupa. Dan selanjutnya ada sesi tanya jawab. Untuk formatnya nama ditujukan untuk ke siapa, untuk Bu Hana ataupun Dr. Salma. Lalu pertanyaan dan kami akan memilih secara random. Oh ya, sebelumnya sambil menunggu pertanyaan, jangan lupa untuk men-screenshot ya teman-teman, karena screenshot ini sebagai syarat dalam sertifikat nanti. Dan jangan lupa nanti untuk mengisi link absennya ya, untuk mendapatkan sertifikatnya. Yuk teman-teman yang mau nanya, langsung aja di kolom chat. Ditunggu ya. Dan kami akan memilih untuk secara random. Ayu, kalau misalnya nggak ada yang nanya, maksudnya belum ada yang nanya, boleh nggak sih aku nanya ke Bu Hana? Oh boleh Kak, silahkan. Boleh. Jangan dites ya saya dokter ya. Enggak dong Ibu, kan saya mau belajar dari Ibu. Enggak Bu, aku tuh suka banget tadi sama yang Ibu Hana sampaikan presentasinya, dan aku tertarik banget tadi yang do's and don'ts Bu. Nah jadi tadi kan Bu Hana bilang kita tuh don'ts-nya itu jangan memberikan kayak kalimat yang toxic positivity gitu Bu ya. Jangan udah jangan sedih, ayo kamu kuat gitu ya. Tapi kadang kita memang bingung ya Bu, kalau ada teman yang berduka meresponnya gimana. Jadi kira-kira kalimat yang netral yang bisa kita sampaikan seperti apa sih Bu gitu?